Download and watch it live on Sport TV Now app. Mega, terima kasih untuk waktunya interview bareng sama Sport TV Indonesia. Ini suatu kehormatan buat kita juga. Kamu yang sedang ada di Korea di tengah-tengah kesibukan latihan, nyempetin interview sama kita. Ini kan perjalanan karir kamu kan cukup panjang nih ya. Itu dari main di Indonesia, terus main di SEA Games, terus habis itu sampai pada akhirnya kamu bisa berangkat ke Korea. Gitu loh, main untuk Resparks gitu. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu nih, mungkin juga masih ada juga yang belum tahu kalau kamu itu awal kenal volley itu dari mana sih? Apakah ada influence dari orang tua atau kan memang itu permainan masa kecil kamu? Dari orang tua sih, karena aku dulunya nggak suka volley. nggak suka sama volley. Nggak. Aku suka sepak bola dulu. Sepak bola. Sepak bola wanita. Tapi karena almarhum ayah rekomendasi, kayak karena tinggi aku tinggi kan, jadinya akhirnya aku mending volley aja. Tapi awal volley juga nggak tertarik, kayak nggak mau latihan, malas kayak gitu. Karena nggak ngerti awalnya kan, terus lama-lama seneng gara-gara banyak temennya kayak gitu. Terus bisa kemana-mana. Main bolanya juga aktif dulu main bolanya? Enggak, cuma senang-senang aja, iseng-iseng. Isi. Berarti emang dari influence orang almarhum ayahnya Mega sendiri ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu pertama kali profesional itu dari umur berapa dan gimana sih ceritanya? Profesional itu dari 2015, kalau nggak salah. 2015 itu awalnya ya pasti dari bawah ya, dari ada kompetisi kayak di junior kayak gitu yang di liga-liga daerah gitu kan. Abis itu masuk ke volley karena aku ikut Bang Jatim kan, klub aku asalnya kan dari Bang Jatim. Dari situ terus akhirnya ikut volley, dari volley dipantau mungkin aku ada bakat ya, karena aku tinggi ada bakat. Mungkin dari situ akhirnya dicobalah kayak Proliga. Nah di Proliga masih belum main, di volley aja belum main juga. Akhirnya di Proliga belum main, terus next itu ada kejuaraan junior tapi yang tingkat yang Indonesia, yang internasional, yang kayak U19. Akhirnya di situ Mega main ya lumayan bagus, tapi masih belum bisa lah, intinya kayak masih biasa gitu, tapi punya potensi kayak gitu. Mungkin pelatih lihatnya punya potensi. Akhirnya 2017 ikut Proliga lagi. 2017 vakum Proliga karena kelas 3 SMA waktu itu. Akhirnya 2017 ternyata kepanggil SEA Games. Nah pas di SEA Games itu puncak-puncaknya naik, kayak skillnya udah mulai mengimbangi senior-senior kayak gitu. Tapi pas di awal SEA Games juga kayak ragu, kayak pesimis akan kecoret karena emang ini senior-senior semua, Mega doang yang paling junior di situ kan. Terus masuk line up kayak gitu, terus bisa main inti juga. Waktu itu pernah pas semifinal dipercaya untuk main di inti juga di situ. Jadi kayak mungkin dari situ bakatnya naik dan muncul akhirnya. Di 2017 itu silver ya? Iya silver, itu kan selama 20 tahun juga itu kan nggak silver. Terus kayak bangga aja ternyata bisa kayak gitu. Kayak mengukir sejarah akhirnya. Kan tapi di 2 edisi SEA Games sebelumnya kan kamu mendapatkan kan juga bronze kan? Terus kamu mendapatkan medali lah gitu dari. Iya 3. Dari bronze. SEA Games itu kan akan ada lagi kan tahun depan nih, 2025. Ada target untuk ke emas dong pasti? Oh pasti sih, dari dulu juga pengen targetnya ke emas. Cuma ya kalau dari pemerintahannya sendiri mengizinkan kita tim bola voli putri banyak ajang event di luar negeri, mungkin kita bisa ngimbangin negara-negara yang lain. Toh dari tahun lalu kita nggak ada tryout sama sekali, kayak nyatanya nggak ada, hampir nggak ada, karena kita kalah di pengalaman, jadi kita nggak bisa mengasah bakat kita akhirnya kan. Jadi kayak nggak ada pengalaman untuk bertemu dengan negara-negara lain, jadinya kayak ya stuck di situ-situ aja menurut aku kayak gitu. Mungkin kedepannya untuk pemerintah ya
mohonlah dilirik. Maksudnya kita tuh punya potensi sebenarnya, nggak cowok juga punya, tapi cewek sebenarnya juga punya kalau kita mau kayak gitu. Berharap sih kayak gitu. Misalnya untuk SEA Games sendiri ini untuk di sektor Asia Tenggara dulu deh kan, seperti yang Mega bilang, oke, timnas voli putri dan putra kita butuh tryout nih. Tapi kalau pesaing terbesar di Asia Tenggara sendiri selain Thailand, kita udah tahu kalau Thailand tuh udah dia levelnya udah jauh emang. Mungkin dia bisa dibilang 2-3 level di atas Indonesia gitu untuk volinya. Nah kalau untuk saingannya sendiri, persaingan di Asia Tenggara itu kayak gimana sih? Di Asia Tenggara itu sebenarnya sama karena kita Asia Tenggara menurut Mega sih sama, cuma ya itu pengalamannya mereka banyak, apalagi selain Thailand ada Vietnam mungkin yang pesaing Indonesia yang lebih berat, yang bukan lebih berat ya kan, mungkin Thailand, Vietnam, Indonesia masih di ring ketiga kan. Mungkin sebenarnya kalau kita banyak pengalaman kita bisa kok, kayak sama sebenarnya, kayak karena kan volley kan main teamwork gitu kan, apalagi kalau kita sering ketemu, kita sering try out, kita sering main bareng, bisa kok, bisa karena kita main tim bukan kayak individu kayak gitu. Download and watch it live on Sport TV Now app.